Halo semuanya, jadi di video kali ini aku tuh mau ngebikin September wrap up alias buku-buku apa saja yang sudah berhasil aku baca di sepanjang bulan September ini. Yang meskipun memang jumlahnya lebih sedikit daripada bulan lalu, tapi aku seneng banget karena beberapa buku-buku yang jadi wishlist itu semuanya kebaca di bulan ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Buku yang pertama yang aku baca yaitu adalah Never Binge Again yang ditulis oleh Glenn Livingstone. Buku ini tuh adalah buku non-fiksi dengan temanya itu seputar health atau yang berhubungan dengan diet. Aku lupa tahu buku ini tuh kapan ya, tapi intinya judulnya tuh cukup memikat ya buat aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk baca. Isinya di dalam sini tuh bisa aku bilang gak simple dan banyak sekali hal-hal yang saintifik. Di sini kita juga akan diberikan semacam teori dan bagaimana cara pengimplementasikannya. Di sini penulis tuh bisa membuat semacam istilah yang membuat kita itu mungkin lebih familiar atau lebih mudah untuk memahami gagasannya itu dengan menggunakan analogi pig. Yes, pig as a baby itu. Dan di sini penulis juga mengatakan bahwa kita itu harus bisa mengontrol dan membuat keputusan untuk mengendalikan pig ini dan bagaimana makanan itu bisa mempengaruhi emosional, baik emosi kita maupun emosi si pig itu. Juga di sini ada bab yang ngebahas tentang meal plan yang jujur membuat aku kayak semangat gitu. Namun selebihnya di sini buku tuh oke ya, buku ini oke, cuman memang nggak semuanya bisa diterapin sih aku rasa. Dan kekurangan dari buku ini tuh banyak banget menurutku ya. Hal itu yang repetitif alias diulang-ulang mulu. Kemudian layout babnya tuh menurutku agak aneh. Dan di bagian menuju akhir sempat membuat aku tuh berpikir gitu loh, kenapa ini babnya dibuat pendek-pendek tiba-tiba aja, sementara bab-bab yang di awal tuh kayak dibuatnya tuh panjang banget, sumpah gila dah. Dan kemudian salah satu hal yang agak mengganggu di sini tuh adalah promosi di setiap babnya, yang setelah aku pikir-pikir rasa-rasanya tips di sini tuh masih mengacu pada satu hal utama yang di hampir semua babnya tuh ya sama aja gitu loh. Dan menurutku tulisan Foreman itu kayaknya I do not know itu beneran ngaruh atau enggak, aku juga nggak tahu. Dan karenanya atas beberapa dasar pertimbangan tersebut makanya aku cuma bisa kasih rating 3 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang aku baca yaitu adalah Dawe-Dawe Ajaib Frankie Presto yang ditulis oleh Mitch Albom. Ini tuh adalah wishlistku dari lama yang akhirnya aku kesampaian buat baca. Singkatnya buku ini tuh bercerita tentang seorang lelaki yang bernama Frankie Presto dan juga perjalanan kehidupannya hingga dia itu menjadi seseorang yang akan dikenang banyak orang. Frankie Presto ini tuh diceritain adalah anak yang dilahirkan di sebuah gereja yang terbakar hingga dia itu menjadi anak yatim piatu. Ketika berusia 19 tahun, ketika berusia 9 tahun, Frankie ini tuh dikirim ke Amerika karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan di negerinya. Dia itu dididik oleh guru musik yang memberinya sebuah gitar yang menjadi satu-satunya harta Frankie saat itu hingga ia itu tiba di Amerika. Singkat katanya, Frankie ini tuh tumbuh besar dan dia itu menjadi artis populer yang menciptakan banyak lagu-lagu yang ngebuat dunia tuh semakin mengenalnya. Nah, untuk review lengkapnya aku udah pernah bikin di video sebelumnya, kamu bisa cek aja di situ atau di kolom deskripsi. Dan buat kamu yang udah baca dan pingin tahu unek-unekku mungkin atau opini yang lebih mendalam, aku juga udah pernah bikin review yang bersifat spoiler yang udah ada juga linknya di description box. Jadi kamu bisa cek di situ. Yang pasti aku suka banget karena kayak penceritaannya tuh unik banget sih menurut aku, yang kayak nggak biasa dan banyak banget filosofis atau makna kehidupan yang bisa aku temukan di dalam sini. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4,8 nyaris 5 bintang buat novel ini. Selanjutnya yaitu adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang ditulis oleh Keigo Higashino. Ini tuh adalah novel terjemahan Jepang dari Keigo Higashino yang cukup sering kali kulihat, dan kebetulan Kak Ayah itu ngebikin acara baca barengan gitu untuk baca buku ini. Jadi kupikir ya udah deh baca aja buku ini. Dan buku ini tuh genrenya magical realism dan ada unsur time travelnya gitu.
Dan aku juga suka bagaimana di sini tuh ada diselipin unsur misteri yang kurasa sih ciri khasnya penulis ya. Entah mungkin karena faktor penulis tuh emang penulis novel-novel misteri thriller ya kan. Kemudian di sini aku juga suka bagaimana kita sebagai pembaca itu setiap menyelesaikan babnya akan dibawa atau dibuat takjub dengan beberapa hal yang sangat berbeda dengan pembahasan di bab sebelumnya. Lewat novel ini aku juga tahu banyak hal sih ya sejujurnya. Entah mungkin tuh sengaja dibuat kayak gitu atau mungkin membuat kita sebagai pembaca tidak nggak jenuh gitu loh untuk ngikutin yang narasi tentang time travel itu. Untuk review lengkapnya sama udah pernah aku bikin di video sebelumnya, jadi kamu bisa cek di situ atau di kolom deskripsi di bawah ya untuk linknya. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Selanjutnya yaitu adalah Melihat Api Bekerja yang ditulis oleh M. Aan Mansur. Ini tuh adalah kumpulan puisi dan ada ilustrasinya gitu yang digarap oleh MT. Aku tuh bisa dibilang jarang, bahkan hampir nggak pernah ya baca puisi. Sampai suatu ketika aku nggak sengaja ngeliat buku ini dan memutuskan untuk baca. Berbeda dengan puisi-puisi yang pernah aku baca sebelumnya, entah kenapa di sini tuh kayak puisinya tuh ngena gitu loh dan membuatku terpikat. Pemilihan kata-kata dari penulisnya tuh ngebuat seolah-olah kata-kata tersebut tuh tanda kutip dimiliki oleh sang penulis. Belum lagi ilustrasinya tuh yang cakep banget sih, punya segi artistik, estetika dan absurd yang ngedukung suasana di dalam puisi ini. Overall aku cukup merekomendasikan ya buku ini, apalagi mungkin buat kamu yang baru mau baca puisi atau yang mungkin gak suka baca puisi, ini aku rekomendasikan banget deh. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Selanjutnya yaitu adalah Little Fires Everywhere yang ditulis oleh Celeste Ng. Ini tuh novel yang jadi wishlist tapi nggak wishlist, tapi kepo banget dan cukup sering nongol di timeline sampai akhirnya aku tuh baru punya kesempatan baca di bulan ini. Singkatnya aja, novel ini tuh bercerita tentang anak bungsu dari keluarga Richardson yang membakar habis rumah keluarga mereka hingga rata dengan tanah. Kejadian ini tuh tentu saja ya menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan orang-orang yang tinggal di dekat situ. Belum lagi di sini kayak mengenai kenalan dari keluarga Richardson ini yang sedang dalam sidang untuk masalah hak asuh seorang anak keturunan Cina Amerika yang diperdebatkan. Dan juga ada seorang penyewa baru di rumah sewaan keluarga Richardson ini yang adalah seorang orang tua tunggal yang ternyata memiliki rahasia yang menyatu padukan semua ini. Nah nanti perlahan-lahan rahasia yang menyatu padukan semua ini tuh bakal muncul, dan bagaimanakah selanjutnya nasib dari ketiga belah pihak ini kamu bisa baca sendiri di novelnya. Untuk review lengkapnya aku udah pernah bikin tapi di blog, jadi kamu bisa cek di blog aku yang linknya juga udah ada di description box. Dan untuk reviewnya dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Selanjutnya yaitu adalah Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta yang ditulis oleh Alfi Syahrin. Ini itu adalah buku non-fiksi yang tema atau isinya itu tentang jatuh cinta. Meskipun sebenarnya ya topik jatuh cinta itu menurutku masih kurang relate, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa, aku coba baca aja. Dan buku ini tuh juga cukup seringkali bermunculan di timeline sampai aku akhirnya tuh memutuskan untuk baca buku ini. Sesuai dengan judulnya, ini tuh sebenarnya kayak esai gitu, di mana penulis akan menjadi narator sekaligus menjadi seorang teman bagi kita untuk menjadi solusi atas masalah percintaan di berbagai kondisi. Aku suka ya bagaimana penulis tuh sangat objektif dan memandang cinta itu dari segala sudut pandang, bukan semerta-merta menganggap cinta itu kayak sebatas perempuan yang tersakiti dan lelaki yang menyakiti gitu, enggak. Dan pokoknya cinta itu mencangkup hal yang luas dan lebih dari itu semua. Aku juga suka ya bagaimana pemikiran atau setiap konsep yang dibahas di setiap babnya itu ya berisi gitu loh. Dan sometimes di sini aku kayak bisa dibuat merenung karena solusi yang diberikan itu. Dan menurutku di sini tuh kalau untuk kekurangannya terletak di beberapa mungkin ini tuh bisa dibilang kekurangan bisa enggak, tapi menurut aku ini masuk kekurangan, yaitu beberapa kurangnya tanda baca dan konjungsi, sehingga ketika aku membaca itu kayak
agak bingung waktu itu. Dan menurutku solusi yang mengacu pada agama ya itu meskipun memang apa ya good way, in a good way, cuman menurut aku tuh masih apa ya jatuhnya kurang universal sih itu menurut aku. Tapi dengan mengandalkan sisi agama untuk setiap solusi itu memang udah out of topic, itu udah bagus gitu loh ya, dan itu pasti semua orang udah tahu gitu. Dan apa ya untuk review lengkapnya aku udah pernah bikin juga di blog juga yang linknya udah aku taruh di description box, jadi kamu bisa cek di situ. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 3,8 dari 5 bintang. Buku selanjutnya atau buku terakhir yang aku baca di bulan September itu adalah Bintang yang ditulis oleh Terelie. Ini itu adalah buku yang aku tunggu-tunggu banget buat baca, atau ini tuh sebenarnya serial ya, buku keempat dari serial Bumi. Meskipun buku ini tuh udah terbitnya udah kapan tahu, cuman aku emang sengaja aja ngolor-ngolor waktu buat baca buku ini. Sebenarnya tuh aku tadinya tuh mau mau berhenti di buku ketiganya alias di Matahari, cuman makin lama serial Bumi itu bikin aku kayak goyah, dan akhirnya aku tuh ya udah deh beli dan baca gitulah ya. Dan aku butuh waktu sekitar 2 tahun dari semenjak aku baca Matahari itu untuk ngelanjutin baca buku ini. Dan membaca buku ini tuh ngebuat aku tuh nostalgia, tapi juga peras otak karena aku harus mengingat konflik utama atau tokoh yang bersangkutan di sini dan perannya tuh gimana, yang seringkali disinggung ya di novel ini, sama seperti di ketiga novel yang sebelumnya. Di novel ini aku juga kembali dipertemukan oleh Ali, Raib, dan juga Sally yang berpetualang di klan Bintang. Yang awalnya ya aku tuh mikirnya kalau mereka bakal berpetualang itu di klan yang selanjutnya, which is itu memang polanya gitu loh. Kalau di setiap di buku sebelum-sebelumnya ya memang begitu polanya. Namun ternyata di sini tuh masih ada satu konflik utama gitu di klan Bintang yang hendak memecah klan Permukaan. Pokoknya sepanjang membaca novel ini tuh aku kayak gemes sendiri dan berkali-kali tuh menghela napas. Namun ya cukup puas lah ya dengan segala hal yang ada di dalam sini. Kalau kekurangannya menurut aku kayak aku nggak tahu kenapa di sini tuh banyak banget kalimat yang repetitif, atau mungkin bisa aku bilang copy paste to the point aja deh. Dan jujur di beberapa bagian tuh emang aku agak kesel. Kenapa harus itu terulang-ulang lagi gitu loh. Dan ya as I told sih emang bikin gemes. Dan saking excitednya itu aku waktu itu membaca buku ini 4 harian. Kalaupun nggak disuguhkan realita kehidupan mungkin sehari ini juga akan beres. Tapi ya udahlah ya, yang penting kan bukunya udah tamat. Dan sekarang aku galau nih mau lanjut ke buku selanjutnya alias Komet atau enggak. Dan kalian bisa komen di bawah, mungkin kayak ngomporin aku, ayo beli Komet. Aku tunggu komenannya ya. Dan ya gak tahu deh itu apa kata nanti. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4,3 dari 5 bintang. Oke, itu tadi adalah buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan September, yang memang jumlahnya lebih sedikit. Tapi aku senang banget karena beberapa buku wishlistku, most of them itu wishlistku kebaca semua di bulan ini gitu lah ya. Yang bikin aku jadi kayak senang buat baca lagi. Gimana dengan kamu? Udah baca berapa banyak di bulan ini? Mana yang paling tinggi ratingnya dan mana yang paling rendah? Kasih tahu ya di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya sampai sini dulu untuk video kali ini. Makasih banyak banget buat yang udah nonton, and I'll see you on my next one. Bye bye.